Bab 256. Saya sudah tidak muda lagi, dan saya ingin bahagia selama sisa hidup saya. Tuan Zhang, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Sebenarnya, saya benar-benar enggan meninggalkan Meng Meng. Oleh karena itu, saya tetap datang berkunjung meskipun pesawat akan berangkat pukul 1.30 siang ini. Kata Sun Ming sambil tersenyum. Oh. Zhang Han berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, tinggallah untuk makan siang saja. Apa yang kamu suka? Keluarga Sun agak tersanjung ketika mendengar kata-kata Zhang Han. Umumnya, apabila seseorang dipuji oleh orang yang bersungguh-sungguh dan jarang memuji orang lain, maka ia akan merasa bangga dan gembira luar biasa. Artinya, sesuatu dianggap bernilai jika langka. Pada titik ini, Sun Ming dan keluarganya menyadari makna dari sentimen itu. Apapun masakanmu, aku akan menikmatinya, kata Sun Ming sambil melambaikan tangannya berulang kali. Sama-sama. Katakan saja apa yang ingin kamu makan, aku akan membuatnya untukmu, kata Zhang Han dengan lembut. Kadang-kadang hubungan dibangun dengan cara ini. Begitu seseorang cocok dengan orang lain yang menyenangkan, ia akan bersikap lebih ramah kepada orang tersebut. Menyadari bahwa Zhang Han telah bertanya untuk kedua kalinya, Sun Ming tidak menolak tawaran itu lagi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata sambil tersenyum. Saya tidak sabar. Istri saya lebih suka mie dingin. Meng Meng juga sangat suka mie dingin. Aku sangat suka yang buatan papa. Meng Meng cemberut dan berkata, baiklah. Aku akan membuat mie dingin nanti siang. Zhang Han menyentuh kepala Meng Meng, lalu berkata, terima kasih, Tuan Zhang. Sun Ming dan keluarganya sangat terharu. Di sisi lain, di depan taman laut, ada Mercedes baru dan Bentley baru terparkir di tempat parkir. Zhao Feng keluar dari Mercedes sendirian, sementara Gu Chen turun dari Bentley, diikuti oleh dua pria, yang berjalan terus di depannya. Apakah kamu sudah mengganti mobilmu? Saat mereka mendekat, Zhao Feng terkekeh dan berkata, haruskah aku memanggilmu Bos Gu sekarang? Hah? Zhao Feng, tidak baik bagimu untuk mengolok-olok orang secara langsung. Bahkan, kamu bisa menjadi bos kapanpun kamu mau. Kalau begitu, aku akan segera memberi jalan kepadamu. Gu Chen bercanda. Zhao Feng menggelengkan kepalanya, dan tersenyum lebar. Dia menepuk lengan Gu Chen dan berkata, baiklah, kamu tahu aku tidak tertarik dengan posisi itu dan aku juga tidak akan tertarik di masa depan. Ah, ternyata kamu cukup tangguh untuk menjadi bos. Gu Chen menghela nafas pelan, tapi dia merasa santai. Gu Chen bukanlah orang suci, dan dia juga sangat mementingkan kekuasaan dan kekayaan. Jika Zhao Feng benar-benar ingin menjadi bos, dia akan menaruh dendam padanya karena hal ini. Zhao Feng tidak berjanji untuk melawannya, dan sekarang dia berhasil melakukannya sendiri. Selain itu, dia menikmati dan sangat terbuai dengan gagasan menjadi bos. Untungnya, Zhao Feng sama sekali tidak tertarik pada kekuatan masyarakat, bawah tanah, dan masih ingin berteman dengannya. Selain itu, jarang bagi Gu Chen untuk mengikuti kata hatinya, setelah statusnya meningkat. Zhao Feng, sekarang aku merasa Tuan Zhang benar-benar aneh. Dia benar-benar akan memesan seluruh taman hiburan agar dia bisa membawa putrinya ke sana untuk bermain. Dia memang pria yang sangat bebas. Gu Chen tertawa dan berkata, kebebasan yang luar biasa. Benar sekali. Bosku melakukan apapun yang dia mau. Zhao Feng menjawab sambil terkekeh. Kita mulai saja urusan kita, kata Gu Chen sambil berjalan lebih dulu menuju taman. Ada banyak orang yang datang dan pergi di depan taman, tetapi Gu Chen mengambil rute yang mengarah langsung ke pintu masuk staf. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Ketika mereka hendak mendekati pintu masuk, salah satu anak buahnya memencet nomor dan berjalan beberapa langkah ke depan dengan cepat. Penjaga pintu, setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu di telepon, menjadi perhatian dan memberi hormat kepada mereka. Pada titik ini, beberapa orang dalam antrian merasa terkejut. Tampaknya mereka adalah orang-orang penting atau orang-orang yang mengenal pengelola taman karena mereka tidak perlu mengantre. Namun, dilihat dari pakaian mereka, mereka kemungkinan besar adalah orang-orang penting. Mereka terbiasa dengan tatapan ingin tahu orang-orang. Gu Chen berkata sambil berjalan, ngomong-ngomong, apakah pria kuat yang dibawa Tuan Zhang terakhir kali itu adalah orangnya? Apakah dia orang asing dan tinggal di Hong Kong? Dia mengatakannya dengan santai, seolah-olah dia hanya sekadar ingin tahu. Namun, Zhao Feng tertegun setelah mendengar pertanyaannya. Dia menjawab. Dia jarang ada di rumah, tapi dia selalu siap sedia untuk bosku. Gu Chen tidak akan menanyakan hal-hal ini di masa lalu, tetapi sekarang, karena dia peduli dengan anak buahnya dan masalah yang terjadi di wilayahnya sendiri, dia melakukannya. Dengan kata lain, dia lebih memperhatikan mereka yang menjadi ancaman baginya atau yang ingin mencari sekutu yang kuat. Saya harap kamu tidak akan terbebani oleh kekuasaan dan kekayaan.
Zhao Feng mendesah dalam hatinya. Oh, aku benar-benar ingin berkenalan dengan orang-orang berbakat seperti itu, yang suka bersembunyi, seperti Tuan Zhang. Aku bertanya karena penasaran. Gu Chen tersenyum dan berkata, atasanku suka kedamaian dan ketenangan. Ekspresi Zhao Feng menjadi lebih dingin. Gu Chen mengalihkan topik pembicaraan, ketika dia melihat ekspresi Zhao Feng dan berkata, orang yang saya hubungi kali ini bernama Zhang Hongbo, yang merupakan manajemen senior di sini. Dia orang yang licik dan cenderung meminta harga yang sangat tinggi. Zhang Han menganggukkan kepalanya. Saya minta seseorang untuk menghitung omset di sini. Pendapatan bulanannya antara 250 juta yuan dan 350 juta yuan, sedangkan pendapatan hariannya antara 8 juta yuan dan 11 juta yuan. Kalau mau memesan seluruh taman hiburan untuk satu hari, biasanya perlu mengeluarkan biaya sekitar 8 hingga 11 juta yuan. Tapi itu juga tergantung siapa yang akan kita ajak bicara, kata Gu Chen. Di mana kita akan bertemu? Tanya Zhao Feng. Di rumah teh Blue Bay. Ayo pergi. Kata Zhao Feng. Entah bagaimana dia menemukan bahwa Gu Chen bukanlah orang yang sama seperti dulu. Namun ia tidak dapat memastikan apa saja perubahan spesifiknya. Mungkin dia agak licik, dan tidak sejujur sebelumnya. Zhao Feng juga merasa bahwa Gu Chen memiliki sikap yang lebih unggul sekarang. Dia pikir dia memiliki status yang sama dengan Zhao Feng, tetapi sekarang, sebagai bos, dia menjadi sombong karena statusnya yang semakin meningkat. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana caramu menghadapi Lao Biao dan Meng Wu? Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Mereka berdua. Gu Chen tertegun. Kemudian dia terkekeh dan menjawab, aku mengirim mereka ke Eropa dan mereka tidak akan kembali. Selain itu, aku tidak mentransfer tabungan mereka. Baguslah. Zhao Feng berkata, kamu akan menjadi pemimpin baru di distrik selatan di masa depan, dan aku harap kamu akan menjauhi area bisnis yang abu-abu. Aku bisa mengatasinya. Gu Chen berkata terus terang, karena dia tidak ingin membicarakan hal-hal seperti itu. Bagus. Apakah kau akan menangkapku jika aku melewati batas? Tanya Gu Chen. Aku. Tidak. Zhao Feng tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, aku bukan lagi anggota sistem. Bahkan jika aku menjadi anggota, aku tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Dan apakah kamu akan menyelamatkanku jika aku mendapat masalah? Gu Chen bertanya lagi. Zhao Feng terdiam beberapa detik, lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Baiklah. Gu Chen terkekeh dan berkata, ngomong-ngomong, kita dulu bersaudara. Kalau kamu butuh bantuanku di masa depan, telepon saja aku. Mungkin kita bisa minum bersama. Tentu saja. Zhao Feng menepuk lengan Gu Chen dan tersenyum. Kita sudah sampai. Kata Gu Chen sambil melihat ke depan. Kemudian dia tidak berbicara lagi, hanya menghela napas, pikirannya penuh dengan pikiran. Dia harus menjaga jarak dari Zhao Feng, Hu, dan beberapa saudaranya. Meskipun mereka bukan saudara dekat, mereka tetap berteman baik. Seiring berjalannya waktu, perasaan mereka perlahan memudar, untuk saat ini, mereka telah mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Namun, Gu Chen tidak merasa kehilangan apapun, karena itulah kenyataannya. Mereka berjalan menuju Blue Bay Tea House. Kedai teh Blue Bay terletak di tepi taman hiburan di pegunungan. Sambil duduk di sana, orang-orang dapat menikmati pemandangan indah teluk dan bahkan pulau di kejauhan. Tempat ini cocok untuk minum teh sore saat mereka sedang libur. Setelah menyebutkan nama mereka di pintu masuk, pelayan menyambut mereka dengan senyum hangat. Di meja di tepi ruang minum teh, duduk seorang pria kurus berkacamata. Halo, Tuan Gu. Silakan duduk. Pria itu berdiri dan menyapa mereka. Gu Chen menyapanya dan memperkenalkan, ini saudaraku, Zhao Feng. Halo, Tuan Zhao. Setelah berjabat tangan dengannya, Zhao Feng duduk. Zhang Hongbo merasa sedikit tidak senang saat melihat ekspresi Zhao Feng yang acuh tak acuh. Mengapa gangster bawah tanah ini bersikap angkuh padaku? Dia tidak takut dengan orang-orang di depannya, karena Dewan Direksi Taman Hiburan juga memiliki koneksi yang kuat. Menurutnya, itu pasti tidak dapat diprovokasi oleh kekuatan bawah tanah. Namun dia mengabaikannya karena orang-orang ini adalah pembesar. Dia tetap tersenyum hangat dan berkata, ini adalah teh Maojian terbaik yang saya bawa, yang baru saja diseduh. Silakan coba. Terima kasih. Zhao Feng mengangguk, menyesap tehnya, dan berkata tanpa basa-basi, Anda pasti tahu maksud saya. Minggu depan saya akan menyewa taman bermain. Tolong beri saya penawaran. Gu Chen membeku saat ini. Anda benar-benar langsung ke pokok permasalahan. Akan lebih baik jika Anda mengobrol dengannya terlebih dahulu. Namun, apa yang telah dilakukan. Setelah berpikir sejenak, Gu Chen memandang Zhang Hongbo dan berkata, Tuan Zhang, karena kita semua berteman, tolong beri saya harga yang lebih rendah. Kami sama sekali bukan teman.
Zhang Hongbo tertawa mengejek dalam hatinya, tetapi dia tersenyum dan berkata dengan antusias, tidak masalah. Setelah mengatakan itu, ekspresinya sedikit kesal. Dia berkata sambil menatap Zhao Feng, akan lebih mudah selama musim sepi. Tapi sekarang kita sedang di musim ramai dan aku tidak bisa memberimu diskon besar. Lagi pula, aku bukan bosnya. Berikan saja padaku sebuah penawaran. Zhao Feng menjabat tangannya dan berkata, 12 juta yuan. Zhang Hongbo berkata langsung, 10 juta yuan untuk menyewa taman hiburan dan 2 juta yuan untuk membayar staf. Seperti yang kalian semua tahu, taman itu biasanya tidak disewakan untuk sehari, dan ini juga pertama kalinya. Deal, berikan aku nomor rekeningmu. Baiklah. Zhang Hongbo sedikit terkejut dan bertanya-tanya mengapa pria ini begitu terus terang. Saat mengeluarkan kartu banknya, Zhang Hongbo berpikir dan berkata, tetapi saya harus memperingatkan Anda bahwa saya tidak dapat memastikan bahwa acaranya akan berjalan dengan baik. Jika saya gagal, saya akan mengembalikan uang tersebut kepada Anda. Tetapi saya tidak dapat mengembalikan uang untuk membayar staf. Hah. Gu Chen mengerutkan kening. Melihat ekspresinya, Zhang Hongbo berkata dengan tergesa-gesa, tingkat keberhasilannya di atas 90%. Saya hanya berbicara tentang keadaan yang tidak terduga. Saya sudah mentransfer uangnya. Zhao Feng mengeluarkan ponselnya untuk mentransfer, lalu menatap Zhang Hongbo dengan datar dan berkata, saya tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk. Maaf mengganggu Anda, Tuan Zhang. Saya harus pergi sekarang. Kemudian Zhao Feng bangkit dan pergi. Setelah jeda, Gu Chen tidak mengikutinya tetapi mengobrol dengan Zhang Hongbo selama sekitar 10 menit sebelum pergi. Setelah mereka pergi, Zhang Hongbo melihat pesan itu dan tersenyum penuh ketamakan. Dia melakukan beberapa panggilan telepon pada saat yang sama. Halo, Xiao Guang, kirim laporan ke atasan untuk mengatakan bahwa kita perlu menguji semua peralatan pada hari Minggu sekarang. Selain itu, tiket untuk hari Minggu tidak lagi tersedia secara online. Bos Li, saya berencana untuk membeli Ghost yang saya pilih terakhir kali, dan saya akan membayarnya sekaligus. Baiklah, kita bisa membuat kesepakatan dalam beberapa hari ini. Sayang, bukankah aku berjanji akan membelikanmu mobil terakhir kali? Bagaimana dengan Jaguar baru? Aku akan membelinya besok, ha. Aku akan datang dan menemuimu di malam hari. Di sore hari. Tidak, aku akan menyelesaikan sesuatu untuk istriku sore ini. Tunggu saja aku di malam hari. Beri aku ciuman. Zhao Feng mengendarai Mercedes-nya keluar dari taman hiburan. Dia tidak meminta kontrak atau khawatir apakah Zhang Hongbo akan mampu mengatur semuanya. Dalam pandangan Zhao Feng, Zhang Hongbo jelas tahu identitas Gu Chen dan dia tidak akan berani menggelapkan uang. Terlebih lagi, Zhao Feng tidak khawatir bahwa dia telah meminta lebih banyak uang untuk memperkaya diri, karena 12 juta yuan sudah sesuai dengan harapannya. Tidak peduli berapa banyak tip yang diinginkan Zhang Hongbo, dia akan memberikannya kepadanya selama dia mematuhi persyaratan. Setelah kembali ke restoran dan mendapati bahwa dia tidak punya kegiatan apapun, Zhao Feng berangkat ke pantai. Latihan penyerangan hampir selesai, dan berakhir dalam beberapa hari. Hu dan orang-orang lainnya cekatan. Mereka memperoleh pengetahuan dengan cepat dan membuat kemajuan luar biasa saat berlatih. Di restoran rekreasi Meng Meng, Zhang Han mulai menyiapkan makanan ketika waktu sudah hampir menunjukkan pukul 12. Keluarga Sun sedang duduk di meja khusus anggota, yang berada di tengah restoran. Tak lama kemudian, Liang Mengqi dan dua orang lainnya tiba. Hei, kamu datang pagi sekali hari ini. Liang Mengqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat memahami kebiasaan para anggota karena dia makan di restoran ini setiap hari. Secara umum, keluarga Sun biasanya datang setelah pukul 12.30. Kami datang pagi-pagi sekali. Sun Dongheng menoleh untuk menjawab sambil tersenyum. Mengapa kamu datang sepagi ini? Liang Mengqi menyeringai. Apa menu makan siangnya? Apakah ada daging? Yu Qingqing menatap ke arah dapur. Tidak ada daging. Kami memesan mie dingin untuk makan siang hari ini, Sun Dongheng menggelengkan kepalanya dan berkata. Apa? Bisakah kamu memesan sekarang? Zhao Dahu benar-benar terkejut. Karena saya berencana pergi ke luar negeri untuk beberapa waktu, Tuan Zhang bertanya kepada kami apa yang ingin kami makan. Sun Ming tersenyum ramah. Oh, Paman Sun, apa yang akan kamu lakukan di luar negeri? Yu Qingqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah saya bermaksud untuk belajar tentang bisnis hiburan dari salah satu teman lamanya, karena ia ingin membantu saya mewujudkan impian saya menjadi seorang superstar, kata Sun Dongheng dengan bangga. Yo, kita berdua dari industri yang sama. Zhao Dahu memutar tubuhnya. Apakah Anda juga terlibat dalam industri ini? Tanya Sun Dongheng. Zhao Dahu tersenyum dan mengangkat jari kelingkingnya. Wajahnya penuh percaya diri dan dia berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang Yongtai Entertainment Company?
Iya. Liu Chuan adalah seorang aktor dari perusahaan itu. Sun Dongheng bersorak, sambil menatap Zhao Dahu. Meskipun Yongtai Entertainment Company tidak terlalu terkenal, tetap saja itu adalah perusahaan hiburan berskala besar, yang telah melahirkan banyak bintang papan B dan papan C. Maksudmu Xiao Liu? Zhao Dahu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada feminin, aku melatihnya saat aku menjadi direktur musik di perusahaan itu, tetapi kemudian aku dipindahkan ke jabatan wakil direktur departemen publisitas, karena aku menyinggung seseorang. Aku mengundurkan diri belum lama ini. Ya ampun. Latar belakangmu sangat kuat. Sun Dongheng menjawab dengan heran. Ah, aku tidak sehebat yang kau kira. Zhao Dahu melambaikan tangannya berulang kali. Apakah menurutmu aku memenuhi syarat untuk menjadi seorang bintang? Sun Dongheng berkata, menantikan jawabannya. Berkualifikasi. Zhao Dahu mengamatinya, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Menurutmu aku tidak punya kualifikasi yang dibutuhkan? Sun Dongheng menjadi gugup. Bukan hal yang mustahil bagimu untuk menjadi seorang bintang, tapi menurutku ada jalan yang lebih baik untukmu. Dalam hal pekerjaan, Zhao Dahu bersikap serius. Ada apa? Sun Dongheng bertanya dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, Sun Ming, Ibu Sun, Yu Qingqing, serta Liang Mengqi, memandang Zhao Dahu dengan rasa ingin tahu. Jangan buang waktu. Cepat beritahu kami. Yu Qingqing memutar matanya ke arah Zhao Dahu. Tenang saja, aku akan memberitahumu sekarang. Zhao Dahu mendengus, lalu menatap Sun Dongheng dan berkata. Apakah Anda ingat pertama kali Anda datang ke restoran? Anda sedikit sombong saat itu. Karena kepribadian Anda dapat memulai dengan streaming video langsung di luar ruangan. Selama 2 tahun terakhir, streaming video langsung menjadi semakin populer, yang akan memudahkan Anda untuk menjadi terkenal. Kehidupan sehari-hari generasi kedua yang kaya raya adalah penarik perhatian yang hebat, dan Anda dapat menjadi penyanyi setelah Anda membangun popularitas Anda. Saya memberi Anda saran ini, setelah mempertimbangkan semua faktor. Siaran langsung video. Saya juga punya ide yang sama sebelumnya. Mata Sun Dongheng berbinar, tetapi kemudian dia ragu-ragu dan berkata, tetapi terlalu sulit bagi seorang host untuk menjadi bintang, dan tidak ada yang benar-benar berhasil, karena banyak orang cenderung menolak host ini. Itu karena mereka tidak melakukannya dengan cara yang benar. Zhao Dahu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, karena orang-orang mendapatkan banyak uang dari streaming video langsung, hanya sedikit dari mereka yang mau berhenti setelah menjadi terkenal. Namun, berhenti melakukan streaming langsung hanyalah langkah pertama. Kemudian Anda harus menghadapi masalah dengan sumber daya, seperti orang-orang yang akan mengembangkan dan berinvestasi pada Anda. Sun Dongheng ragu-ragu sejenak dan menatap Sun Ming. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Ikuti saja kata hatimu. Sun Ming tersenyum lembut dan berkata, tapi kamu harus menjadi orang yang berbudi luhur. Begitu, ayah. Sun Dongheng mengatupkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya dengan serius. Melihat pemandangan ini, Liang Mengqi dan yang lainnya tertawa kecil, karena mereka bisa merasakan kehangatan dalam lingkaran keluarga. Siang harinya, Zhang Han membuat mie dingin, bersama mentimun dalam saus bawang putih dan potongan kentang gaya Sichuan. Setelah makan siang, Sun Dongheng mengantar orang tuanya ke bandara dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dengan enggan. Namun, saat ia mengendarai Audi A8L kembali ke tempat parkir bawah tanah komunitas, ia merasa sedikit bersemangat. Setelah keluar dari mobil, ia mengeluarkan kunci mobil baru dan menekan tombolnya. Tiba-tiba, lampu mobil sport di sebelah Audi A8L menyala terang. Ini sungguh indah. Sun Dongheng benar-benar terpesona oleh mobil itu sambil menggumamkan hal itu dalam hati. Dia sebelumnya menjual BMW Z4 dan membeli McLaren 625C kuning yang harganya 3,5 juta yuan. Ia menerima uang dari Sun Ming, yang memberinya 5 juta yuan, sebelum berangkat ke luar negeri. Ia sangat senang memiliki uang ini, jadi ia menjual mobil lamanya dan membeli McLaren, yang sudah lama ingin dimilikinya. Meskipun ia menghabiskan 3,5 juta yuan untuk mobil itu, ia masih memiliki lebih dari 2 juta yuan, termasuk uang sakunya dan uang hasil penjualan mobil lamanya. Itu juga jumlah uang tunai terbanyak yang pernah dimilikinya. Setelah membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil, Sun Dongheng mengamati perabotan di dalam mobil selama beberapa saat. Kemudian, ia membelai kemudi dengan kedua tangannya. Dengan ekspresi puas di wajahnya, ia menyalakan mobil dan menginjak pedal gas lalu meninggalkan tempat parkir bawah tanah. Mobil itu tentu saja menarik perhatian banyak orang yang lewat ketika dia mengendarainya di jalan, tetapi Sun Dongheng merasa sedikit tidak puas. Ini tidak memuaskan seperti kartu anggota. Bibirnya melengkung menyeringai. Ia ingat orang-orang di depannya berulang kali berseru kagum saat ia berjalan menuju restoran itu dengan kartu anggota di tangannya. Dia melaju ke restoran, memarkir mobil, dan kemudian bergegas masuk.
Bos, bos. Sun Dongheng melangkah mendekati Zhang Han dan berbisik, karena orang tuaku pergi ke luar negeri, bisakah kau mengizinkan teman-temanku menggunakan kartu anggota mereka? Setelah berbicara, Sun Dongheng menatap Zhang Han dengan saksama. Keputusan bos akan memengaruhi apakah dia bisa pamer kepada teman-temannya. Dia akan berhasil mengejar seorang gadis jika dia membawanya ke restoran ini, di mana orang-orang biasa masih bisa makan makanan lezat, dan ada berbagai jenis makanan lezat yang tersedia untuk para anggota. Di bawah tatapannya, Zhang Han memberinya jawaban yang memuaskan. Iya, iya. Terima kasih, bos. Ha, ha, ha. Hebat sekali. Sun Dongheng menatap Meng Meng yang sedang bermain dengan mainan dan berkata sambil tersenyum, bos, saya baru saja membeli mobil baru. Meng Meng, apakah Anda mau ikut jalan-jalan dengan saya? Mau jalan-jalan? Meng Meng meletakkan mainannya. Matanya yang besar berbinar dan dia berkata dengan nada kekanak-kanakan, nah, apa yang mau jalan-jalan? Maksudnya kita akan berkeliling saja, Sun Dongheng menjelaskan. Berkeliling. Meng Meng merenung sejenak, lalu menatap Zhang Han dan berkata, Papa, akankah kita pergi? Kami akan pergi jika Meng Meng mau. Kata Zhang Han. Saat ini, jika Ziyan melihat bagaimana dia bertindak, dia pasti akan memutar matanya ke arahnya. Apa yang kamu lakukan sebagai seorang ayah? Menyerah pada apapun yang Meng Meng inginkan. Kamu bahkan tidak memperlakukanku seperti ini. Dasar bajingan. Baiklah. 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 Ayo kita jalan-jalan. Perkataannya mengejutkan Sun Dongheng, karena dia mengira Meng Meng tampak agak enggan. Begitu Meng Meng setuju, Zhang Han menjemputnya dan keluar dari restoran, lalu duduk di kursi penumpang. Sedangkan Sun Dongheng, ia memilih rute acak dan kemudian berkeliling. Sementara itu di sebuah pulau di perairan Hong Kong. Pulau yang relatif luas itu ditumbuhi pepohonan yang rimbun. Di tengah hutan, berdiri banyak bangunan yang terdiri dari lapangan dan fasilitas lainnya. Itu adalah pangkalan militer, dan pulau itu diberi nama Naga Tersembunyi. Pasukan khusus di Hong Kong mengadakan kompetisi besar di Pulau Naga Tersembunyi setiap tahun. Kompetisi tersebut tidak hanya bertujuan untuk melacak pelatihan pasukan khusus, tetapi juga terkait dengan sumber daya yang dapat mereka peroleh di masa mendatang. Pada titik ini di sebuah lapangan kecil, terdapat 8 arena tantangan dan 2 orang bertarung di setiap arena. Ada sebuah tribun, setinggi beberapa meter, di area paling dalam, dan di sana duduk sekitar selusin orang, termasuk instruktur Liu. Tiba-tiba, 3 orang dibawa turun oleh staf medis dari 3 arena tantangan, sementara 3 orang lainnya yang menang, mengangkat tangan kanan mereka untuk menunjukkan kemenangan mereka. Ketika instruktur Liu melihat apa yang terjadi, wajahnya menjadi lebih gelap. Secara umum, para petarung seharusnya berhenti di titik tertentu. Hanya orang-orang dari kelompok yang memiliki hubungan buruk satu sama lain yang akan melukai lawan mereka. Instruktur Liu, mengapa prajuritmu semakin lemah? Seorang pria botak berusia 30-an, berdiri agak jauh dari instruktur Liu di mimbar, bertanya dengan nada sinis. Detasemen kepala serigalamu lemah dalam hal kekuatan. Aku tidak mengerti mengapa pasukan khusus Yunhun mengirimmu ke sini. Kurasa akan lebih baik jika mengirim detasemen kedua untuk bersaing dengan kita. Meskipun mereka bukan tandingan kita dari detasemen Elang Naga, setidaknya mereka tidak akan mengalami kegagalan yang menyedihkan. Tai Ritian, bisakah kau berhenti membuat komentar sarkastik? Apa yang kau bicarakan? Kau pikir kau sedang berbicara dengan siapa? Instruktur Liu memukul meja dan melotot ke arahnya. Mengapa kau memanggilku Tai Ritian? Apakah kau mencoba membuatku kehilangan kesabaran? Pria botak itu mencibir dan berkata, biarkan aku mengingatkanmu lagi, Instruktur Liu. Namaku Tai Ruitian. Bukankah kedengarannya sama dengan Tai Ritian? Terserah. Tai Ritian tertawa mengejek dan berkata, sebagai instruktur mereka, kamu seharusnya tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka datang ke sini setiap tahun, meskipun mereka sudah berkali-kali dikalahkan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan. Mereka sangat hebat. Persetan. Instruktur Liu tiba-tiba berdiri dan menendang kursinya ke samping. Dia menggeram, ayo maju dan bertarung. Bertarung denganmu. Musuhku yang kalah. Kau yakin? Mata Tai Ruitian berbinar. Dia telah menunggu saat ini, jadi dia berdiri dan menjawab dengan suara yang dalam. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian bertingkah seperti instruktur? Instruktur utama yang duduk di kursi depan mengerutkan kening ke arah mereka. Begitu dia berbicara, mereka berhenti berbicara, dan instruktur lain mencoba menenangkan mereka. Baiklah, Lao Liu, Lao Tai, berhentilah berdebat. Duduk saja dan saksikan pertandingannya. Tidak perlu berdebat setiap kali kalian bertemu. Tenang saja. Kalian akan bersama selama beberapa hari, jadi tolong bersabarlah.
Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Tai Ruitian mendengus, lupakan saja, lebih baik aku tidak repot-repot berdebat dengan orang yang berusaha keras menyelesaikan sesuatu. Lalu dia duduk dan menatap arena tantangan dengan ekspresi acuh tak acuh. Anda. Instruktur Liu sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat, lalu dia pergi. Setelah berjalan melewati alun-alun, Instruktur Liu berhenti di tepi hutan. Ia bersandar pada batang pohon, mengeluarkan sekotak rokok 35 dari sakunya, mengeluarkan satu, menyalakannya, dan menghisapnya. His. Hu. Dasar brengsek. Instruktur Liu sangat kesal hingga ia menggertakkan giginya berulang kali. Setelah jeda, ia mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi sebuah nomor. Saat telepon tersambung, ia berkata dengan suara yang dalam. Xiao Feng, orang-orang dari detasemen Elang Naga terlalu menekanku. Apakah mereka membuat masalah lagi? Pada saat ini, Zhao Feng berada di satu sisi pantai, dan dia sedikit mengernyit setelah mendengar apa yang dia katakan. Detasemen Elang Naga, yang disebut sebagai Detasemen Iblis, adalah detasemen ketujuh dari pasukan khusus Guntur. Orang-orang dari Detasemen Elang Naga tidak bertindak sesuai dengan norma-norma akal sehat dan selalu berperilaku jahat. Mereka hampir membunuh semua tahanan dari pasukan musuh, dan terkadang berkelahi dengan pasukan kawan mereka. Mereka mudah marah seperti penjahat. Karena karakteristik ini, mereka mampu menyelesaikan tugas terbanyak di antara detasemen lainnya. Semua prestasi ini berkat instruktur mereka, Tai Ruitian. Tai Ruitian menaruh dendam terhadap instruktur Liu karena ketika mereka bersaing memperebutkan jabatan instruktur detasemen kepala serigala di awal, Tai Ruitian menang dalam 8 ujian. Namun, instruktur Liu menang. Oleh karena itu, Tai Ruitian bersikeras bahwa instruktur Liu telah mengatur segalanya dan memintanya untuk bertarung. Akibatnya, instruktur Liu terluka, sementara Tai Ruitian dikeluarkan dari pasukan khusus Yunhun. Setahun kemudian, Tai Ruitian bergabung dengan pasukan khusus Guntur, dan ia menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan berhasil memasuki tahap kekuatan batin. Sejak saat itu, ia sering bentrok dengan instruktur Liu. Faktanya, Zhao Feng telah mengikuti kompetisi ini 2 kali. Ia terluka oleh orang dari detasemen Elang Naga, untuk pertama kalinya. Pada tahun berikutnya, ia mencoba yang terbaik dan akhirnya mengalahkan lawannya. Terlebih lagi, Zhao Feng merupakan salah satu dari sedikit orang yang mampu memenangkan satu ronde pada saat itu. Orang-orang dalam lingkaran ini menyadari adanya 2 kelompok yang berseberangan, tetapi atasan tidak pernah memperhatikan mereka, meskipun beberapa prajurit terluka parah selama pertempuran. Mungkin mereka menganggap bahwa terkadang perselisihan dan kebencian memaksa orang untuk maju. Bagaimana kali ini? Tanya Zhao Feng. Aduh. Mendengar apa yang dia tanyakan, instruktur Liu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, ini adalah penampilan terburuk kami selama bertahun-tahun. Kecepatan, kekuatan, dan skor tembakan kami semua lebih rendah dari mereka. Hari ini, di babak pertama kompetisi, 4 orang yang bertarung melawan prajurit detasemen Elang Naga, menderita luka ringan, sementara 8 lainnya terluka parah. Mereka bertekad untuk memberiku pelajaran kali ini. Aku tidak tahan lagi. Xiao Feng, kau juga seorang prajurit detasemen kepala serigala. Jika kondisinya tidak membaik dalam 2 hari ini, aku akan memintamu untuk datang membantuku memenangkan satu babak. Tidak masalah. Tapi aku harus memberi tahu bosku terlebih dahulu dan mengatur semuanya. Kau harus memberi tahuku terlebih dahulu. Jawab Zhao Feng. Tergantung. Instruktur Liu terengah-engah, matanya menyipit, lalu berkata, ngomong-ngomong, Xiao Feng, bagaimana aku memperlakukanmu sebelumnya? Baiklah. Kau seperti saudaraku. Ada apa? Zhao Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Instruktur Liu menelan ludahnya dan berkata perlahan, bisakah kau meminta bosmu untuk datang bersamamu dan membantuku mengalahkan Tai Ruitian? Aku sudah lelah melihatnya. Tuanku pasti tidak akan pergi. Zhao Feng memberitahunya secara langsung. Apa kau bercanda? Tuanku menemani putrinya setiap hari, dan terlalu sibuk untuk pergi ke tempat lain. Zhao mengangkat dagunya dan berkata dengan acuh tak acuh, ha. Aku bisa mengalahkan Tai Ruitian sendirian. Kalahkan dia sendiri. Apa kau bercanda? Kenapa kamu bicara seperti ini? Instruktur, setiap anjing punya harinya sendiri. Begitu Zhao Feng berbicara, telepon genggamnya berbunyi bip. Apakah dia menutup teleponnya? Zhao Feng membeku. Kemudian mulutnya sedikit bergetar dan dia bergumam, kamu menutup telepon sebelum aku selesai berbicara. Aduh. Hal yang paling membuatnya gusar adalah niatnya mau pamer, tapi gagal. Dengan kata lain, rasanya seperti dia mencoba kentut selama 1 jam, tetapi seseorang memaksanya untuk menahannya. Dia benar-benar merasa tidak nyaman. Di sisi lain, Sun Dongheng sedang berkendara di sepanjang jalan Bulan Baru.
Ia tidak bisa melaju kencang di daerah perkotaan, tetapi saat mereka tiba di tempat yang lebih sedikit orangnya, ia mempercepat lajunya. Mesin mobil sport itu terdengar sangat merdu. Zhang Han duduk di kursi penumpang dengan Meng Meng di tangannya. Sementara itu, Meng Meng sedang melihat pemandangan di luar. Setelah berkeliling, mereka kembali ke restoran. Sun Dongheng memarkir mobilnya dan berkata kepada Zhang Han dengan gembira. Bos, bagaimana? Mobil ini hebat sekali. Mesinnya bertenaga dan bisa melaju kencang. Zhang Han menanggapi dengan acuh tak acuh, lalu keluar dari mobil sambil menggendong Meng Meng, meninggalkan Sun Dongheng di belakang, tercengang. Sun Dongheng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Karena dia salah kaprah. Bosnya memperoleh 10 juta yuan setiap kali dia menjual kartu anggota, dan uang ini cukup untuk membeli 3 mobil serupa. Dia melirik jam tangannya dan mendapati sudah lewat pukul 3. Karena itu, Sun Dongheng tidak berencana pergi kemanapun, tetapi tetap tinggal di restoran sampai dia selesai makan malam. Tentu saja, ia juga ingin memamerkan mobil barunya kepada pelanggan biasa di restoran itu. Setelah memasuki restoran, Sun Dong mengambil tempat duduknya yang biasa. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi bernama Dounai Live. Secara umum, ia suka menonton video langsung ini sebelum tidur. Biasanya, video tersebut menampilkan wanita-wanita cantik yang sedang bernyanyi, permainan daring, dan hiburan langsung sesekali. Sistem bangsawan juga ada di aplikasi ini. Gelar pengguna bervariasi dari Viscount, Count, Duke hingga Kaisar. Sama seperti anggota Qi, mereka juga merupakan simbol identitas. Secara umum, Kaisar adalah sumber perhatian utama kemanapun dia pergi. Lagi pula, orang yang memiliki gelar ini harus membayar 120.000 yuan untuk putaran pertama dan kemudian 100.000 yuan setiap bulan. Meskipun platform akan memberikan hadiah sebagai balasannya yang nilainya jauh lebih besar daripada yang dapat digunakan orang tersebut. Bagaimanapun, dia membayar 100.000 yuan setiap bulan. Adapun Sun Dongheng, ia telah diberi gelar Adipati sejak setahun yang lalu. Kadang-kadang ia menyumbangkan beberapa hadiah kepada streamer favoritnya, dan kini ia menjadi terkenal dan memiliki lebih dari 100.000 pengikut. Sun Dongheng tahu bahwa ini semua adalah sumber daya yang dapat ia gunakan. Haruskah saya terus menyumbangkan hadiah? Mata Sun Dongheng berkedip, dan dia bergumam. Saya harus menyumbangkan lebih banyak hadiah secara mencolok. Sun Dongheng memasuki ruang siaran yang biasa ia masuki. Streamer itu adalah seorang wanita cantik bernama Little Snowflake, yang ciri khasnya adalah payudaranya yang besar. Selain itu, ia juga pandai bernyanyi. Setelah masuk, dia melihat catatan di area komentar, yang mengatakan bahwa Duke Hengdong telah memasuki ruangan. Selamat datang, Saudara Hengdong. Little Snowflake menyambutnya di depan layar, sambil tersenyum. Sun Dongheng menciptakan nama online-nya secara asal-asalan. Ia langsung mengganti 2 kata terakhir dari namanya, dan menjuluki dirinya sendiri Hengdong. Sun Dongheng melirik jumlah popularitas ruangan ini, yang lebih dari 1,2 juta. Dia kemudian melihat saldonya. Setelah menemukan bahwa dia masih memiliki lebih dari 120.000 yuan, dia langsung masuk ke distrik aristokrat dan membuka layanan untuk Kaisar, tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Sebuah spanduk besar berkelebat di setiap ruang siaran, mengatakan bahwa Hengdong telah membuka Kaisar di kamar Little Snowflake. Gemerincing. Dalam sekejap, banyak pengunjung berkumpul bersama, membuat popularitas ruangan ini meningkat tajam. Wah! Ya ampun! Little Snowflake ketakutan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan payudaranya bergetar hebat. Sementara itu, layar dipenuhi dengan komentar. Besar! Begitu besar! Ya ampun! Payudaranya mulai bergetar. Hati-hati, semuanya. Ya ampun! Saudara Hengdong, Anda telah diberi gelar Kaisar. Anda sangat kaya. Saya memuja Anda. Kata si keping salju kecil dengan gembira, dan pada saat yang sama, memikirkan hadiah yang akan diterimanya, sebagai seorang kaisar. Kamu pasti populer karena payudaramu yang besar. Su Dongheng mengetik sambil tersenyum. Dia tahu bagaimana cara menginspirasi pengunjung. Setelah dia mengetik kata-kata ini, orang lain mengikutinya, memenuhi layar dengan komentar seperti ini. Kakak Dong, kamu sangat baik hati. Aku mencintaimu, Mua. Aku akan menyanyikan apapun yang kamu inginkan. Si kepingan salju kecil mengobrol dengannya, tergesa-gesa. Dia tidak menyangka bahwa Hengdong akan berubah menjadi seorang pemula. Sun Dongheng tersenyum, lalu mengetik, kudengar payudara besar bisa menopang ponsel. Begitu ucapan itu dilontarkan, semua pengunjung menjadi heboh, menyalin apa yang diketiknya bertubi-tubi. Jelas, 2 kata sederhana Sun Dongheng telah terngiang di benak banyak pengunjung. Tujuan berselancar di internet adalah untuk bersenang-senang. Mendukung telepon seluler. Meskipun aku mampu melakukannya, itu mungkin akan berdampak buruk. Little Snowflake menjulurkan lidahnya.
Desir, desir, desir. 10 roket super meluncur satu demi satu pada saat berikutnya. Satu roket harganya 2.000 yuan, dan 10 roket harganya 20.000 yuan. Dilihat dari apa yang dilakukannya, semua orang yang hadir mengira dia benar-benar kaya. Dia sangat kaya. Tampan sekali. Kaisar Dong benar-benar perkasa. Kakak Dong, kau membuatku malu. Si keping salju kecil menyeringai dan berkata, desir, desir, desir. 10 roket super lainnya meluncur satu per satu. Oh, Kakak Dong. Ini tidak bagus. Desir. Pada akhirnya, Sun Dongheng menyumbangkan hadiah senilai sekitar 100.000 yuan. Karena dia tahu bahwa dia semua hadiah, si salju kecil tidak berkata apa-apa lagi dan memegang ponselnya, dalam batas tertentu. Kemudian dia meminta Sun Dongheng untuk memesan 2 lagu. Pada titik ini, popularitas ruangan itu telah melampaui 2 juta. Meskipun jumlahnya tidak nyata, tidak ada yang peduli saat ini. Setelah dia menyanyikan 2 lagu, Sun Dongheng meninggalkan ruang siaran. Dia mengisi ulang 500.000 yuan dan memasuki ruangan seorang streamer game pria. Desir, desir, desir. Saat 10 roket besar meluncur, ratusan ribu wisatawan langsung tertarik padanya. Astaga! Apa yang dilakukannya mengejutkan streamer itu. Sun Dongheng memimpin komentar lagi kali ini dan pergi setelah menyumbangkan hadiah senilai 100.000 yuan. Mendengar bahwa Sun Dongheng tengah menyumbangkan sekelompok roket di ruangan streamer sebelah, para pengunjung pun memasuki ruangan itu pada saat yang sama. Ia menghabiskan 100.000 yuan lagi. Orang-orang menduga bahwa saudara Dong adalah seorang pemula yang sangat kaya karena ia menghabiskan uang seperti air. Sementara itu, jumlah pengikut Sun Dongheng meningkat drastis. Ketika dia pergi ke ruang siaran yang kurang populer, beberapa pengunjung sudah mulai mengetik terlebih dahulu. Kaisar Dong telah tiba. Hanya dalam waktu 1 jam, Sun Dongheng menghabiskan lebih dari 400.000 yuan, dan orang-orang merasa bahwa ia telah menghabiskan 4 juta yuan karena ia sangat cepat, akurat, dan kejam. Oleh karena itu, ia dijuluki Upstart Dong. Sekarang setelah ia mencapai tujuannya, Sun Dongheng keluar dari game. Kemudian ia membeli seperangkat peralatan untuk streaming video langsung dan mulai melakukan persiapan. Saat itu pukul 5.30. Saat Zhang Han sedang menyiapkan makan malam di dapur, pelanggan berdatangan silih berganti. Yang mengejutkan Zhang Han, Ziyan dan Zhou Fei kembali. Mama, kamu sudah kembali. Meng Meng segera meletakkan mainannya dan mengulurkan tangan kecilnya ke Ziyan, Mama, gendong aku. Ziyan berjalan mendekat dan menggendong Meng Meng di lengannya. Saat dia melangkah ke atas, dia melirik Zhang Han dan berkata sambil tersenyum, aku ingin makan bebek panggang yang kamu buat terakhir kali. Oke. Mendengar permintaan Ziyan, Zhang Han langsung mengangguk. Ziyan merasa puas dengan sikapnya. Itulah yang seharusnya kamu lakukan. Saya Ibu Meng Meng. Saya tuan rumah. Anda harus mendengarkan permintaan saya. Zhao Han memanggil Zhang Feng, dan setengah jam kemudian dia mengirimkan 5 bebek. Karena para anggota tahu bahwa Zhang Han akan memanggang bebek, mereka tidak terburu-buru dan tidak terburu-buru. Beberapa dari mereka mengobrol sendiri, sementara yang lain asyik dengan ponsel mereka. Namun, sebagian besar pengunjung biasa merasa gembira. Mereka mendengar bahwa bebek panggang akan disajikan di restoran ini pada malam hari, dan merasa khawatir saat melihat Pearson duduk di sudut restoran. Saat aroma bebek panggang tercium di udara, Pearson memberikan banyak komentar. Para pengunjung biasa tidak dapat menikmati makan malam mereka sama sekali. Untungnya, bebek-bebek itu tidak dibuang terlebih dahulu, sehingga para pengunjung biasa dapat menikmati hidangan itu. Bebek panggang baru siap pada pukul 8. Zhao Feng berada di lantai pertama, jadi Zhang Han membawakan piring-piring dan naik ke atas untuk makan malam. Kamu kembali lebih awal hari ini. Zhang Han melirik Ziyan. Ziyan telah berganti pakaian kasual. Kaos putih longgar menyembunyikan pesonanya tetapi menambahkan kesan awet muda padanya. Ziyan mengenakan celana pendek denim biru muda, dan kakinya yang ramping dan putih sangat menarik untuk dilihat. Bahkan Zhang Han menatapnya lama sekali. Melihat mata Zhang Han menyala-nyala karena hasrat, Ziyan menyilangkan kaki kirinya di atas kaki kanannya. Namun tanpa disadari, postur ini membuatnya tampak lebih menarik. Betapa indahnya kakinya. Sekarang aku punya waktu luang dan aku akan kembali lebih awal di masa mendatang. Besok hari Minggu, aku bisa istirahat. Jawab Ziyan sambil menatap Zhang Han. Bagus sekali. Zhang Han menatap Ziyan dan tersenyum. Kamu salah. Kakak ipar, kita. Mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan nada marah. Namun sebelum dia selesai berbicara, Ziyan berkata, Fei Fei. Bukankah aku sudah bilang padamu bahwa kita tidak boleh membicarakan pekerjaan di rumah? Ah, baiklah. Zhou Fei menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menatap bebek panggang itu. Dilihat dari kata-kata mereka, Zhang Han menduga bahwa apa yang terjadi di Sang Jing pasti telah memengaruhi pekerjaan Ziyan. Namun, bagus juga jika Ziyan memiliki lebih banyak waktu luang. Papa, nikmati gulungan dagingnya. Duduk di antara Zhang Han dan Ziyan, Meng Meng melambaikan tangan kecilnya dan berkata. Dengan baik. Mereka mulai makan malam. Sementara itu, di Starry Sky Bar. Tempat ini buka mulai pukul 7 malam, tetapi pengunjungnya tidak terlalu banyak dari pukul 7 hingga 8 malam. Umumnya, banyak pelanggan yang datang mulai pukul 9 hingga 10 malam. Waktu puncaknya adalah antara pukul 9 dan 12 malam. Adapun Zhang Li, dia adalah salah satu dari 2 DJ yang bertugas selama periode waktu ini. Ada juga DJ pria lain, selain dia. Selama periode emas 3 jam ini, masing-masing dari mereka harus bekerja sekitar 1 jam, dan akan ada beberapa pertunjukan juga. Zhang Li sedang berjalan di sepanjang lorong staf, di sisi bar. Ia mengenakan pakaian ketat bergaya olahraga yang memperlihatkan perutnya, celana kulit, dan sepatu kets hitam. Rambut pirangnya diikat ekor kuda. Ia tidak memakai terlalu banyak riasan, kecuali eyeliner, yang membuatnya tampak cantik. Dewi Li, kapan kau akan berjanji untuk bersamaku? Aku hebat di ranjang. Setelah Zhang Li melangkah ke pemandangan malam, seorang pria dengan rambut pendek dan mata besar, berdiri di antara 4 pria, di depan pintu, menggodanya dengan senyuman. Dahe, kau sedang mencari kematian sekarang. Keluar. Zhang Li memutar matanya ke arahnya. Pria yang berdiri di depannya adalah yang bertanggung jawab atas pertunjukan malam itu, dan orang-orang memanggilnya Dahe. Dia adalah orang yang sangat ramah dan tidak akan marah ketika orang lain mempermainkannya. Dewi Li, aku benar-benar tulus. Tolong pikirkan baik-baik apa yang telah kukatakan. Dahe menepuk dadanya saat mengatakan ini. Aku benar-benar bosan denganmu. Zhang Han mendorongnya pelan, lalu sambil tersenyum, mengumpat, keluarlah. Jangan ganggu aku. Aku akan minum dengan Luo Qing. Dewi, sebaiknya kamu kurangi minum karena kamu tidak bisa mengendalikan diri saat mabuk. Kamu harus bekerja nanti. Dahe memperingatkan. Kamu ini orangnya nggak bisa jaga sikap, setelah mabuk. Zhang Li melotot ke arahnya, lalu berjalan ke konter minuman. Akan tetapi, baru beberapa langkah berjalan, dia mendengar Luo Qing berteriak. Apa yang kau lakukan? Jangan tarik aku. Lepaskan aku, atau aku akan berteriak. Saat dia melihat ke depan, dia melihat seorang pria berambut putih runcing. Dia mengenakan jaket, jam tangan mahal, dan celana jeans. Pria mabuk itu memegang erat tangan Luo Qing. Di atas meja sekitar 5 meter di belakangnya, berdiri 4 pemuda dan 2 wanita muda, yang sedang menatap mereka, dan tersenyum pada saat yang sama. Dilihat dari pakaian mereka yang bermerek dan ekspresi serta temperamen mereka yang kekanak-kanakan, mereka adalah anak-anak yang datang ke sini untuk mengejar kesenangan. Pria berambut putih itu menjadi semakin sombong. Dia sedikit mabuk dan berkata, Bele, aku akan sangat berterima kasih jika kau mau mendengarkanku. Kenapa kau menolak? Tidak ada gunanya kau berteriak. Bahkan jika manajer datang, dia harus memanggilku dengan hormat sebagai kakak Lei. Selama kau minum bersamaku, aku akan memberimu tip yang banyak. Sambil berbicara, lelaki itu mengeluarkan setumpuk tipis uang kertas dari sakunya, dan mencoba memasukkan uang kertas itu ke dalam bra Luo Qing. Oh, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku sekarang. Kau menyakitiku. Luo Qing berusaha melepaskan diri, tetapi pergelangan tangannya terasa sakit karena dia tidak sekuat pria di depannya. Pada saat ini, Zhang Li mengangkat alisnya dan berjalan dengan langkah yang kuat. Dia mengambil segelas anggur dari meja seorang tamu, lalu menyiramkannya ke wajah pria itu. Suara mendesing. Anggur dingin itu memercik ke seluruh wajah lelaki berambut putih itu. Laki-laki yang anggurnya diambil itu terkejut dan tidak dapat berkata apa-apa. Lepaskan dia. Zhang Li melotot ke arah pria itu dan berkata dengan dingin, kalau begitu keluar saja. Apa? Pria berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan melepaskan Luo Qing. Kemudian dia menyeka wajahnya dengan tangannya, dan berkata, sambil menilai Zhang Li, kau sangat menawan, gadis. Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Keluar sekarang. Zhang Li mengerutkan kening. Temperamennya jauh lebih buruk daripada Zhou Fei. Meskipun dia tidak sekejam Zhou Fei, dia tidak takut dan merupakan anak yang liar. Aduh. Pada saat ini, teman-teman pria berambut putih itu berkumpul. Salah satu dari mereka mendesis dan berkata, dari mana asalmu? Kamu sangat seksi. Beraninya kamu berbicara dengan kakak laki-laki Lei dengan kasar. Dia menyiramku dengan anggur. Apa yang harus kulakukan? Si rambut putih menyeka wajahnya lagi, sambil melihat teman-temannya.
Dia harus minum dan tidur bersama kakak laki-lakinya, Lei, karena dia telah menyiramnya. Ulang lelaki itu. Begitu komentar ini dilontarkan, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Dilihat dari nada bicara dan sikap mereka, mereka bermaksud menangkap Zhang Li. Zhang Li menjadi marah saat melihat perilaku mereka, sementara Luo Qing merasa takut. Namun, dia tetap berdiri teguh di samping Zhang Li. Benar juga. Pria berambut putih itu menyeringai dan berkata, sambil mengulurkan tangannya, dasar jalang, beraninya kau mencipratiku. Akan kutunjukkan padamu betapa hebatnya aku di ranjang malam ini. Wah! Terdengar suara botol pecah. Di depan semua orang, sebotol anggur impor jatuh menimpa kepala kakak laki-lakinya, Lei. Minuman keras yang bercampur darah mengalir ke kepalanya. Seberapa kuat kalian? Zhang Li menunjuk ke arah mereka dan memberi isyarat dengan leher botol di tangannya. Ah! Pria berambut putih itu kesakitan hingga tak kuasa menahan diri untuk memegangi kepalanya. Lalu ia berteriak marah, pukul saja dia. Begitu dia selesai berbicara, mata keempat pria lainnya terbelalak dan mereka bersiap menaklukkan Zhang Li, agar bisa tunduk pada belas kasihan kakak laki-laki Lei. Hei! Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Dahe berlari cepat, diikuti oleh beberapa anak buahnya. Wajahnya menjadi pucat ketika dia melihat Zhang Li memukul pria berambut putih itu dengan botol. Berhentilah berkelahi. Tenanglah. Dahe berkata dengan tergesa-gesa, dan meminta anak buahnya untuk menghentikan mereka. Kemudian dia mendekati pria berambut putih itu dan berkata dengan hati-hati, Tuan Muda Lei, bagaimana denganmu? Oh, kau berdarah. Aku akan mengirim seseorang untuk membalut kepalamu. Keluar. Pria berambut putih itu menendang Dahe. Dahe membeku dan tidak berani mengatakan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbisik, Tuan Muda Lei, dia adalah DJ baru, yang sangat bodoh. Dia juga teman saya. Tolong jangan marah dan biarkan kami mengobati lukamu, atau lukamu akan terinfeksi. DJ baru. Pria berambut putih itu tersenyum lebar. Dia menahan rasa sakit, menunjuk Zhang Li, menggertakkan giginya dan berkata, sebaiknya kau berhati-hati. Lalu dia menatap Dahe dengan marah dan bergegas pergi bersama teman-temannya. Dahe, seperti seorang pelayan, berbisik sambil mengikuti mereka ke pintu. Melihat apa yang terjadi, Luo Qing berusaha menyembunyikan wajahnya dan berbisik, terima kasih, Lili. Tapi sepertinya kita telah menimbulkan masalah. Apa yang kau takutkan? Kakak Long akan mendukung kita. Zhang Li mendengus dan berkata, jika kau bertemu orang-orang seperti ini di masa depan, kau harus memukul mereka dengan botol. Siapa dia? Dia benar-benar berani berbicara kotor, setelah minum anggur. Begitu. Luo Qing menganggukkan kepalanya pelan. Saat mereka berbicara, Dahe kembali. Dia menatap Zhang Li dengan senyum masam dan mendesah pelan, Dewi Li, kamu terlalu impulsif. Kamu tidak bisa seenaknya memukuli kakak Lei. Ada apa? Zhang Li mengerutkan bibirnya dan berkata, orang-orang seperti harus dihukum. Mereka semua orang yang dangkal. Tidak. Dahe menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, namanya Jia Lei, dia adalah putra seorang kaya di distrik Jiansha, dan memiliki kedudukan yang kuat. Dewi Li, Xiao Xing, sebaiknya kalian mengambil cuti beberapa hari untuk bersembunyi. Dia akan kembali saat itu. Mengapa kita harus bersembunyi? Kakak Long akan mendukungku. Zhang Li menjawab dengan sedikit cemberut. Lalu dia membawa Luo Qing ke meja bar. Kakak Long mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dahe tersenyum kecut padanya. Dia tidak tahu latar belakang Jia Lei, tetapi dia melihat Jia Lei dan ayahnya dijamu oleh Xia San Hao, yang merupakan bos kakak laki-laki Long, secara langsung. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa tidak akan mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan lain selain menunggu kakak laki-lakinya Long kembali dan berbicara dengannya nanti. Pukul 10:30 malam, di Mengmeng's Leisure Restaurant. Mengmeng sudah tertidur, meskipun Ziyan belum merasa mengantuk. Dia duduk di meja dekat jendela ruang tamu di lantai 2, minum anggur merah bersama Zhang Han. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat, dan rasanya baru kemarin aku menjadi seorang aktris, tetapi sekarang aku memiliki seorang anak berusia 4 tahun. Aku tidak tahu kapan aku akan menjadi tua. Ziyan menyesap anggur merah, lalu melihat keluar jendela dan mengatakan ini dengan sedikit emosi. Terkadang, orang menjadi emosional saat merasa waktu berlalu begitu cepat. Namun Zhang Han masih ingin mengatakan sesuatu. Dia menatap pipi halus Ziyan, lalu sambil terkekeh, berbisik. Mungkin orang lain akan menjadi tua, tapi kamu tidak. Kau bicara omong kosong. Ziyan berbalik dan memutar matanya ke arah Zhang Han. Kemudian dia mengatupkan mulutnya dan berkata, aku merasa kulitku sekarang tidak sebagus beberapa tahun yang lalu. Benar-benar hebat.
Zhang Han menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, kamu masih secantik dulu. Tapi sekarang kamu sudah menjadi lebih dewasa dan lebih seksi. Sambil berbicara, Zhang Han menatap payudara Ziyan dengan santai. Ayo. Ziyan sedikit melengkungkan bibir merah tipisnya dan berkata, masih ada beberapa stretch mark di sisi kiri perutku, yang tidak bisa dihilangkan. Di mana mereka? Coba aku lihat. Kata Zhang Han. Di sini. Ziyan mengangkat kaus putihnya sedikit ke atas dengan tangan kirinya, untuk memperlihatkan perutnya, dan menunjuk ke sisi kiri bawah perutnya, dengan tangan kanannya pada saat yang sama. Mereka sangat samar. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas jika tidak melihat dengan saksama. Setelah melirik pinggangnya beberapa kali, Zhang Han tidak dapat berkonsentrasi. Kamu cantik sekali. Pinggangmu ramping dan putih, dan kamu masih dalam kondisi prima. Kau bicara omong kosong. Wajah Ziyan memerah. Dia buru-buru menurunkan kausnya dan menegurnya. Aku berkata jujur. Zhang Han tersenyum, menunduk dan berkata, kakimu adalah yang terindah yang pernah kulihat. Kakimu ramping, panjang, dan lurus. Jika kamu mengenakan stoking sutra hitam, kamu akan terlihat sangat seksi dan menawan. Saat berbicara, Zhang Han membayangkan Ziyan mengenakan stoking sutra dan merasa panas dan gelisah. Saat mendongak, matanya dipenuhi hasrat. Stoking sutra hitam. Ziyan sedikit terkejut. Ya. Kenapa kamu tidak mengenakan stoking sutra? Zhang Han bertanya dengan santai. Saya tidak suka memakai stoking sutra. Kenapa? Zhang Han bertanya dengan ragu. Karena, mereka mungkin menggoda orang lain. Lagi pula, aku tidak suka memakainya saat keluar. Jawab Ziyan sambil mengatupkan mulutnya. Kamu tidak suka memakainya di luar. Jadi, Zhang Han menatap Ziyan dengan serius. Dia mendapati dirinya tersipu dan merasa malu. Aku mau tidur. Ziyan merasa sedikit malu. Meskipun wajahnya tidak berubah, dia berjalan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Melihat punggung Ziyan, Zhang Han terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Hidup begitu indah. Setelah kembali ke kamar tidur, Ziyan berganti piyama dan berbaring di tempat tidur sambil cemberut. Saat ini, dia terlihat sangat menawan. Matanya berbinar dan dia bersenandung. Apakah dia suka stoking sutra hitam? Bodoh, akhirnya kau menunjukkan warna asli dirimu. Apakah kakiku benar-benar indah? Ziyan meregangkan kakinya dan melengkungkannya. Dia tahu bahwa dia akan sangat menarik jika dia mengenakan stoking sutra hitam. Memakainya untuknya. Tidak mungkin. Ziyan menarik kembali kakinya yang panjang dan mendengus. Dia tidak tahan dengan gambaran yang ada dalam imajinasinya, dirinya mengenakan stoking sutra di depan Zhang Han. Apakah saya gugup? Apakah saya malu? Atau apakah saya punya ide lain? Dia tidak dapat memahaminya. Namun, dia merasa sedikit mati rasa saat ini. Rasanya seperti dia merinding. Ziyan berguling-guling di tempat tidur, kepalanya dipenuhi khayalan. Orang yang sedang jatuh cinta pada seseorang, atau mereka yang akan bersikap manis pada seseorang, pasti akan bersikap seperti ini. Sebenarnya, dia menyadari hal ini, tetapi telah menunggu saat yang tepat. Dia tidak akan menerima pengakuan cintanya kecuali si idiot itu merayunya dengan penuh gairah dan romantis. Itulah satu-satunya harapan Ziyan. Meskipun Ziyan berpikiran dewasa, dia belum pernah jatuh cinta dengan siapapun dan belum pernah merasakan cinta sebelumnya. Karena itu, dia memiliki harapan yang sama, seperti gadis muda lainnya. Setelah berbaring di tempat tidur selama lebih dari 10 menit, Ziyan menggembungkan pipinya, mengambil telepon dengan marah untuk menemukan WeChat Zhang Han dan mengetik. Bodoh, kamu tidur ya? Iya. Bajingan, bagaimana kamu bisa membalas jika kamu sedang tidur? Jawab Ziyan sambil menambahkan emoji menyeringai. Hahaha. Apa maksudmu? Dia sedang tidur. Desir. Ziyan merasa sedikit takut jadi dia bersembunyi di balik selimut, hanya memperlihatkan mata besarnya, untuk menatap pintu. Seluruh ruangan sunyi, kecuali suara napas Meng-Meng yang samar-samar. Suasana sangat gelap karena tirai jendela ditarik. Bajingan. Ziyan menggerutu marah, lalu mengulurkan tangannya untuk menyalakan lampu samping tempat tidur. Aku marah. Jawab Ziyan. Baiklah. Hanya bercanda. Ziyan menatap layar dan tidak menjawab. 30 detik kemudian, Zhang Han mengirim pesan lain. Apakah kamu benar-benar marah? Apakah kamu takut gelap? Bagaimana kalau aku datang dan menemanimu? Usaha yang bagus. Jawab Ziyan akhirnya, aku tidak bisa tidur. Ayo kita ke ruang tamu dan ngobrol sebentar. Tidak, aku tidak ingin pindah. Apa yang harus kita lakukan? Saya ingin mendengarkan ceritamu. Aku akan pergi ke kamarmu sekarang juga. Zhang Han mengetik. Tidak. Kirim saja pesan suara lewat WeChat dan aku akan mendengarkannya lewat earphone-ku. Setelah selesai mengetik, Ziyan mengambil earphone-nya dan memakainya. Cerita macam apa yang ingin kamu dengarkan?
Cerita yang kau ceritakan pada Meng Meng terakhir kali, tentang saat kau dihentikan di hutan gelap. Oke. Zhang Han menjawab dengan emoji, oke. Setelah lebih dari 20 detik, Zhang Han mengirim pesan suara. Raja Kurcaci mengira itu adalah hutan biasa, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah hutan gelap terkutuk, yang dipenuhi banyak binatang buas yang bermutasi. Mereka. Suara lembut Zhang Han menenangkan Ziyan, dan dia menjadi sedikit mengantuk saat mendengarkannya. Ziyan setengah sadar, dan dia tidak tahu berapa lama sebelum cerita di earphone tiba-tiba berhenti. Kemudian Zhang Han bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu masih mendengarkanku? Aku lupa memberi tahu bahwa sebaiknya kamu melepas earphone-mu saat tidur, kalau tidak kamu akan merasa tidak nyaman, setelah memakainya dalam waktu lama. Apakah kamu sedang tidur? Setelah mendengar perkataannya, Ziyan merasa sangat bingung sehingga dia tidak bergerak dan tetap memakai earphone. Selain itu, dia bahkan tidak mematikan lampu tidur. Kurang dari semenit kemudian, pintu terbuka dan Zhang Han masuk. Zhang Han. Ziyan yang tadinya setengah tertidur, perlahan-lahan mulai sadar. Apa yang dia lakukan di sini? Ziyan merasa sedikit gugup. Zhang Han memandang Ziyan yang sedang berbaring di tempat tidur dan tersenyum. Ziyan tampak seperti orang yang berbeda di malam hari dibandingkan di siang hari. Ia jauh lebih menawan, lincah, cantik, dan eksentrik. Sebaliknya, Ziyan sangat rasional dan agak dingin. Ia jarang tersenyum pada orang lain dan merupakan wanita cantik yang anggun di siang hari. Tentu saja, menurut Zhang Han, sikap dinginnya disebabkan karena ia harus berhubungan dengan orang luar di siang hari. Di malam hari, ia merasa santai karena keluarga mereka sedang berkumpul. Kamu belum melepas earphone-mu. Zhang Han bergumam dan merangkak ke samping tempat tidurnya. Kemudian dia dengan lembut melepas earphone-nya dan meletakkan ponselnya di meja samping tempat tidur. Melihat wajah lembut Ziyan, raut wajah Zhang Han melembut. Ia mengulurkan jarinya dan menyentuh pipi lembut Ziyan dengan lembut. Begitu jarinya menyentuh kulit Ziyan, Ziyan gemetar tak jelas. Reaksinya mengejutkan Zhang Han dan dia merasa agak geli. Apakah dia berpura-pura tidur? Setelah jeda sebentar, Zhang Han membungkuk dan mendekatkan bibirnya ke Ziyan. Mendesis. Ziyan tiba-tiba merasa sesak napas, dan otot-ototnya mulai menegang. Dia bisa merasakan Zhang Han mendekat, dan kejantanannya membuat napasnya tersengal-sengal. Dia ingin menciumku. Apa yang harus kulakukan? Aku. Pikiran Ziyan menjadi kosong dan dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan saat ini. Dia kaku dan tidak bisa bergerak. Akhirnya, Zhang Han menciumnya. Namun, dia mencium keningnya. Dia menciumnya dengan cepat dan lembut, lalu berdiri, merapikan selimut Ziyan dan menyelipkan selimut Meng Meng. Setelah mematikan lampu samping tempat tidur, Zhang Han keluar dan menutup pintu dengan lembut. Suara mendesing. Ziyan menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya yang dipenuhi kepuasan dan kehangatan. Saat itu, ia merasa hangat karena diperhatikan. Selain itu, ia merasakan cinta dari ciumannya di kening. Tidak cukup bagimu untuk bersikap perhatian. Dasar bodoh, aku tidak akan menerimamu sampai kau merayuku dengan cara yang romantis. Tidak. Aku tidak akan menerimanya begitu cepat saat dia datang menemuiku untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, aku tidak bisa menerima cintanya begitu saja. Oleh karena itu, Ziyan kembali bersemangat dan gelisah untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya tertidur. Namun, dia tidak berkomunikasi dengan Zhang Han melalui WeChat. Sebaliknya, dia memikirkan rencana-rencana romantis dalam benaknya. Terkadang dia tersenyum, terkadang wajahnya dipenuhi kebahagiaan, terkadang dia mengerutkan kening dan terkadang dia menggembungkan pipinya. Ekspresinya yang jelas itulah yang mengungkapkan kehidupan batinnya yang aktif, karena dia akan segera jatuh cinta. Butuh waktu lama sebelum Ziyan tertidur. Dia tidur nyenyak malam itu. Saat dia masih tertidur, dia samar-samar mendengar suara kekanak-kanakan Meng Meng. Hai, Mama, matahari bersinar di pantat mungilmu. Kenapa kamu belum bangun? Papa, Mama masih tidur. Meng Meng, jangan main-main lagi, biarkan Mama tidur, gumam Ziyan. Lalu suara Zhang Han bisa terdengar. Meng Meng, ikutlah denganku dan biarkan ibumu tidur sebentar. Kemudian Ziyan mendengar suara kekanak-kanakan Meng Meng berangsur-angsur menghilang. Setelah mereka keluar dan menutup pintu, ruangan menjadi sunyi dan Ziyan tertidur lagi. Setelah bangun, Ziyan membuka matanya dan melihat sekeliling ruangan. Kemudian dia duduk, mengambil ponselnya untuk memeriksa waktu. Sudah hampir jam 10. Sudah waktunya bangun. Aku tidur nyenyak. Ziyan meregangkan tubuhnya, memakai sandal, dan keluar dari kamar tidur untuk mandi. Kakak Yan, apakah kamu baru saja bangun? Jam berapa kamu tidur tadi malam? Astaga. Mama, kamu tidur larut malam. Kakak ipar. Selamat pagi, kakak ipar.
Ziyan menoleh, hanya mendapati Zhou Fei, Zhang Li, Luo Qing, Zhang Han dan Meng Meng, duduk di sofa dan menatapnya. Astaga! Ziyan terkejut. Ia mencoba menenangkan diri, lalu tersenyum pada mereka dan bergegas ke kamar mandi. Kakak ipar benar-benar cantik, bahkan tanpa riasan. Luo Qing memujinya berulang kali. Wanita yang tetap cantik meski tanpa riasan, bagaikan hewan langka. Umumnya, wanita cantik akan menjadi lebih cantik setelah memakai riasan. Sedangkan untuk riasan tebal, itu harus masuk dalam 4 ilmu sihir. Siapapun yang jelek atau berkulit gelap, bisa dipercantik dengan riasan tebal. Luo Qing belum pernah melihat orang yang terlihat begitu cantik tanpa riasan apapun, seperti Ziyan. Dia adik iparku. Tentu saja, dia cantik. Zhang Li mengerucutkan bibirnya. Dia adalah kakak Yan. Tentu saja, dia cantik. Zhou Fei menimpali. Mendengar apa yang mereka katakan, Zhang Han tersenyum dalam hatinya. Dia merasa sangat tepat untuk mengatakan, dia istriku. Tentu saja, dia cantik. Setelah berpikir sejenak, Zhang Han tidak mengatakannya, karena masih terlalu dini untuk memanggilnya istrinya. Namun, Meng Meng yang berada di pelukannya berkata, dia mamaku. Mamaku yang sangat cantik. Mereka tertawa terbahak-bahak saat mendengar apa yang dikatakan Meng Meng. Tepat pada saat itu, suara Ziyan yang merdu dan renyah terdengar dari kamar mandi. Zhang Han, kemarilah. Oke. Zhang Han menanggapi. Setelah meletakkan putri kecil itu di sofa, dia melangkah maju. Begitu dia masuk ke kamar mandi, Ziyan menutup pintu, dan mulutnya terkatup rapat. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih pinggang Zhang Han, mencubitnya, lalu berkata dengan nada menyalahkan, kenapa kamu tidak membangunkanku karena kita sedang kedatangan tamu? Aku tidak meneleponmu karena kamu tidur sangat nyenyak. Lagi pula, tidak masalah jika kamu tidur larut malam. Zhang Han tersenyum dan berkata, itu tidak baik. Ziyan menatapnya dengan marah. Semuanya akan baik-baik saja. Zhang Han menatap Ziyan dan tersenyum lembut, kamu terlihat seperti putri tidur saat sedang tidur. Mendengar perkataannya, Ziyan membelalakan matanya dan segera menarik kembali telapak tangannya. Meskipun dia malu, dia menatap Zhang Han dan berkata dengan nada pura-pura, aku menemukan ponselku di meja samping tempat tidur, ketika aku bangun di pagi hari. Aku menaruhnya di sana. Tadi malam, ketika aku baru saja tertidur, aku samar-samar merasakan. Ya, aku menciummu. Zhang Han berkata sambil tersenyum, karena dia mendapati Ziyan sangat imut saat ini. Kau memanfaatkan posisiku yang genting. Jangan masuk ke kamarku tanpa izinku di masa depan. Keluar. Aku akan mandi. Wajah Ziyan memerah, dan dia mendorong Zhang Han keluar. Setelah Zhang Han keluar, Ziyan menepuk dadanya, mendapati jantungnya berdetak kencang. Dia merasa sedikit bingung karena tidak tahu mengapa dia menanyakan hal itu tadi. Ziyan menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mulai mandi. Kemudian dia kembali ke kamar tidurnya, berdandan sederhana dan berganti pakaian kasual yang dikenakannya tadi malam. Ketika keluar dari kamar tidur, Ziyan menatap Zhang Li sambil tersenyum, lalu berkata, Lili, aku libur hari ini. Bagaimana kalau kita pergi berbelanja? Ziyan berencana untuk memberikan beberapa hadiah kepada Zhang Li, saat dia sedang mencuci piring tadi. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan pandangan Zhang Li saat pertama kali bertemu dengannya, dia biasanya menganggap dirinya sebagai saudara ipar Zhang Li sekarang. Pergi berbelanja. Bagus. Zhang Li langsung setuju, tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Ziyan mengambil tas tangannya dari samping. Kamu tidak mau makan dulu? Tanya Zhang Han. Tidak, kita bisa makan bersama nanti siang. Setelah musyawarah sebentar, Ziyan pergi berbelanja bersama Zhou Fei dan Zhang Li. Meng Meng ingin pergi bersama mereka, tetapi ketika dia mengetahui Zhang Han tinggal di restoran, dia cemberut dan memilih untuk menemaninya. Dia tahu mereka akan membeli barang yang lebih sedikit jika papa tidak ikut bersama mereka. Adapun Luo Qing, dia memutuskan untuk tetap di restoran, setelah berpikir sejenak. Ketika mereka berjalan ke lantai pertama, Zhao Feng sedang duduk di satu sisi, bermain dengan ponselnya dan mengobrol dengan Liang Mengqi, pada saat yang bersamaan. Liang Mengqi jarang berbicara dengannya sebelumnya, tetapi sekarang mereka mengobrol dengan mudah satu sama lain. Zhao Feng, tolong temani mereka berbelanja. Zhang Han berkata, setelah berpikir sejenak. Dia tahu bahwa wanita akan menjadi gila saat berbelanja. Karena dia harus menyiapkan makan siang di restoran, Zhao Feng dapat membantu mereka membawa semua tas. Baiklah. Zhao Feng berdiri. Tidak, kami akan pergi berbelanja sendiri. Ziyan melambaikan tangannya, dan pergi. Zhou Fei mengambil Mercedes dan membawa Ziyan dan Zhang Li pergi. Setelah mereka pergi, Meng Meng berlari ke sofa untuk bermain dengan mainannya. Luo Qing berdiri di sampingnya.
Setelah jeda, dia berkata sambil menatap Zhang Han, "Saudara Zhang, saya tidak tahu apakah saya harus memberitahu Anda sesuatu." "Ada apa?" Zhang Han menatapnya dengan aneh. Luo Qing ragu-ragu karena Zhang Li tidak memberitahunya, dan dia tidak yakin apakah Zhang Han dapat menyelesaikan masalahnya. Jika tidak, dia hanya akan menambah kecemasannya. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lebih baik aku tidak mengatakan apapun dulu. Kamu bisa bertanya pada Lili saat dia kembali." Masalah tentang Zhang Li. Zhang Han mengangkat alisnya. Pada saat ini, Zhao Feng datang. Dia menatap Luo Qing sambil tersenyum dan berkata, "Jika terjadi sesuatu, katakan saja langsung kepada kami. Jangan khawatir." "Baiklah, baiklah." Luo Qing gagal mengambil keputusan. Namun, saat melihat senyum percaya diri Zhao Feng, dia memutuskan untuk memberitahu mereka, "Lili dan aku mendapat masalah." "Masalah apa?" "Han. Tadi malam, saat saya sedang bekerja, ada seorang pria yang sedang minum di bar. Orang-orang memanggilnya sebagai Kakak Lei. Dia menganiaya saya dan memegang tangan saya. Melihat apa yang dilakukannya, Lili menyiramkan segelas anggur ke wajahnya. Dia sangat marah dan memaki kami, bersama teman-temannya, sehingga Lili memukul kepalanya dengan botol dan berdarah." Luo Qing menceritakan kejadian itu. Hanya itu. Zhang Han menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Bahkan Zhao Feng pun tak kuasa menahan tawa, lalu berkata, "Bukankah ini masalah sepele?" "Tidak." Luo Qing menjadi cemas, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Pria yang bernama Kakak Lei itu tampaknya berstatus tinggi. Atasan kami, Dahe, tidak berani mengatakan apapun. Dia bahkan ditendang oleh Kakak Lei, saat dia mencoba menghentikannya. Sebelum Kakak Lei pergi, dia berkata bahwa dia tidak akan membiarkan kami pergi. Setelah itu, Dahe meminta kami untuk menjauh selama beberapa hari, tetapi Lili mengabaikannya dan bermaksud untuk kembali bekerja seperti biasa. Apakah Kakak Lei akan datang hari ini?" Zhao Feng bertanya. "Mungkin. Dia sudah ada di sini setiap hari akhir-akhir ini." Luo Qing menjawab, "Saudara Zhang, tolong bujuk Lili untuk menjauh selama beberapa hari. Mengapa dia harus bersembunyi?" Zhang Han tidak menjawab, sementara Zhao Feng tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan datang malam ini." "Jam berapa kamu berangkat kerja?" Luo Qing menjawab, "Berbuka pukul 7. Aku mulai bekerja pukul 8.30, sedangkan Lili mulai bekerja pukul 9. Di tempat mana kamu bekerja?" Zhao Feng bertanya lagi. "Starry Sky Bar." Mendengar perkataan Zhao Feng, Luo Qing sedikit terkejut. Secara umum, orang-orang yang berasal dari pasukan bawah tanah biasanya akan menyebut bar itu sebagai jalan. Apakah pria tampan ini juga berasal dari pasukan bawah tanah? "Baiklah. Aku akan ke sana pukul 8 malam." Zhao Feng berkata dan tidak bertanya lagi. Ia berencana untuk membawa anak buahnya ke sana pada malam hari, untuk mencari tahu siapa sebenarnya kakak laki-lakinya, Lei.